Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kajian tematis bersikap keras terhadap anak dan juga hadis metode pembelajaran. Hal ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi hadis perspektif pendidikan Islam, yang mana hal ini diampu oleh Profesor Dr. Emma Marhumah MPD. Pertama, kita akan membahas kajian tematis bersikap keras terhadap anak. Adapun hadis tentang bersikap keras terhadap anak, yang mana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang berbunyi ini, An Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji, yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat, sedangkan mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggalkan sholat, sedangkan mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut mempunyai dua penafsiran, yang pertama dari segi tekstual dan yang kedua dari kontekstual. Penafsiran hadis secara tekstual, yang mana Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sudah lazim atas orang tua mendidik anaknya dan memberikan pembelajaran yang berkenaan tentang toharoh, sholat, bahkan di situ wajib untuk mendera mereka jika enggan menuruti bila mereka sudah mumayyiz, artinya sudah sampai umur 10 tahun. Sedangkan penafsiran hadis secara kontekstual dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ungkapan muru di situ untuk anak di bawah 10 tahun, dan sedangkan wadribu yang mana artinya pukullah di situ untuk anak berusia yang 10 tahun. Dengan demikian, sebelum anak berusia 10 tahun tidak diperkenankan untuk menggunakan suatu kekerasan dalam masalah sholat, apalagi selain sholat. Nah, dari kedua-duanya di situ mempunyai titik tekan tersendiri. Titik tekan dari pemukulan yang dianjurkan dalam hadis tersebut adalah pada sisi mendidiknya, bukan memukulnya. Memukul bukan suatu cara paten yang dianjurkan oleh Islam. Dengan kata lain, hadis tersebut mengandung pengertian betapa pentingnya mendidik anak sebagai tanggung jawab orang tua. Selanjutnya, kita akan membahas kajian hadis tentang metode pembelajaran. Nah, jauh sebelum kita menerapkan di sekolah-sekolah, metode pembelajaran sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW, di mana terdapat beberapa metode yang pernah diterapkan oleh Rasulullah, yang mana diantaranya metode demonstrasi, yang kedua metode bercerita, yang selanjutnya metode tanya jawab, yang selanjutnya metode ceramah, dan yang terakhir metode eksperimen. Nah, semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik menyampaikan sabda ataupun menyampaikan nilai-nilai keislaman yang dibawanya. Nah, di sini ada beberapa contoh hadis yang menerangkan tentang bagaimana cara Rasulullah menggunakan metode tersebut. Yang mana bunyi hadisnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa alsara malikun bisababati wal wusta, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menanggung hidup anak yatim atau yang lainnya, maka saya, tanda kutip, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia seperti di dalam surga. Dan Imam Malik mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam mendidik anak, kita tidak harus menggunakan suatu kekerasan ataupun suatu pemaksaan. Karena sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa metode dalam mendidik anak, yang mana yang pertama demonstrasi, cerita, tanya jawab, ceramah, dan eksperimen. Melalui itulah kita bisa mengimplementasikan salah satu metode tersebut dalam mendidik anak. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.